Berdiri. Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Berarti hari ini semua hadir ya? Ya. Nah sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Masih di temoknya nih. Coba lihat, setelahnya kalorimeter itu belajar apa? Masa hukum Hes? Energi? Tadi apa? Kita mau belajar apa hari ini setelahnya kalorimeter? Nah, sebelum masuk ke energi kata, kalian di kongres kan udah belajar. Kalau misalkan suatu reaksi itu dia nggak berlangsung satu tahap aja atau satu proses aja. Di hukum HES kalian belajar kalau misalkan reaksi itu terdiri dari beberapa proses kan. Berbeda kalau di energi kata. Kalau di energi kata bukan prosesnya yang beda, tapi tahapannya. Ada beberapa tahap yang di energi kata. Misalkan coba ya lihat contohnya. Misalkan ada reaksi AB bereaksi dengan CD menjadi AC dan BD dengan nilai perubahan statis yang kecil. Kalau misalkan di hukum HES, kalian belajar kan kalau satu reaksinya ini nggak mungkin dari AB sama CD langsung jadi AC sama BD. Pasti ada proses-proses lagi dia. Ada proses-proses pembentukan senyawa lain dulu sebelum menjadi hasilnya ini kan. Kalau misalkan di energi kata, kalian belajarnya itu tahapan. Tahapan yang mana? Coba baca di bukunya. Di suatu reaksi itu ada berapa tahap? Suatu reaksi kimia. Kalau misalkan kalian baca di bukunya, ada dua. Apa aja? Apa aja? Apa? Kan, coba baca lagi. Yang mana? Udah benar ada dua tahapan, tapi tahapan apa aja? Ayo, coba baca di buku ya. Ketemu? Paling atas loh deh nanti. Pemutusan ikatan antara atom dan penggabungan ikatan kembali dari atom. Benar, tepuk tangan dulu. Pemutusan dan penggabungan. Sekarang Ibu tanya, pemutusan sama penggabungan. Kalau misalkan dari reaksinya ini, yang pemutusan itu yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kenapa yang di kiri? Coba adanya ini. Kamu yang kiri. Kenapa yang kiri? Tadi kan jawab yang kiri katanya. Coba yang lain tahu nggak kenapa yang pemutusan ini yang di tahapan yang di kiri? Kenapa? Karena apa yuk? Ada yang tahu? Ini udah
tahap 2. Pemutusannya itu ada yang di tahap 1. Kenapa dia di tahap 1 yang pemutusan katanya? Ayo. Nyerah? Nyerah. Iya, cepat sekali nyerah. Kenapa dia pemutusannya ada di sini? Ini namanya reaktan atau produk yang dikirim? Reaktan kan? Sekarang kalian lihat di sini ada AB, di sini senyawa CD. Terus namanya itu pemutusan kan? Sekarang perhatikan satu-satu ya. Yang AB dulu. Senyawa atau zat A sama B ini kan berikatan, jadinya senyawa AB kan? Nah nanti untuk membentuk produk yang ini putus ikatan di sini, kayak sama B. Putus dia A sama B, putus A sama B, yang C sama D juga putus. A-nya pacaran sama C, si mantannya si A yang B ini pacaran sama mantannya si C yang si D, bergabunglah menjadi AC dan BD. Bisa timpal. Iya Bu. Kalau misalkan judul sinetronnya apa menurut kalian? Kalau reaksinya kayak gini. Pacar yang keempat. Mantanku adalah kekasih temanku. Ya, kan mantannya si A nya B kan pacaran dia sama temennya si C. Si D ini mantannya si C BD. Intinya kalau yang pemutusan yang di tahap 1 ini putus ikatannya masing-masing senyawanya yang ada di reaktan untuk membentuk produk kayak gitu. Yang penggabungan otomatis yang tetap di tahap 1 atau di tahap 2? Kenapa tahap 2? Kenapa tahap 2 yang penggabungan? Betul, kan setelah putus bergabung dia. Makanya namanya penggabungan yang di tahap 2. Kayak gitu. Sampai sini paham? Dimulai. Sekarang kalau dia misalkan dia putus ikatannya, putus sama pacar, memerlukan energi atau melepaskan energi? Kalian putus sama pacar kok melepaskan energi? Kan kalau misalkan putus sama pacar pasti karena ada masalah kan? Sama kayak ini, kalau misalkan dia putus ikatannya berarti harus ada energi. Kayak gitu. Energinya itu diibaratkan masalah di suatu hubungan. Putus ikatannya karena ada masalah, ya kan? Sama kayak di sini, ini putus ikatannya karena ada energi yang diperlukan untuk memutus ikatannya. Berarti yang di tahap 1 ini memerlukan atau melepaskan energi sekali lagi? Kalau misalkan ibu buat memerlukan kalor, benar juga nggak? Kenapa benar? Kenapa benar? Boleh nggak ibu buatnya memerlukan energi atau kalor? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena kok karena putus lagi? Kamu kayaknya kenyan yang mantan ya dari tadi putus aja nih yang dipikirin. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kalian masih ingat nggak pengertian kalor itu apa sih? Energi. Perpindahan energi. Berarti boleh kan dibuat misalkan itu memerlukan energi atau kalor. Berarti kalau misalkan yang kita buat yang penggabungan memerlukan atau melepaskan? Melepaskan. Kenapa melepaskan? Ya, yang penting itu. Nggak ada jawaban dia yang kayak gitu, mulus itu atau muluk itu nggak ada jawaban kayak gitu. Kenapa dia gini melepaskan energi yang di tahap 2? Karena melepaskan mantan bisa, apalagi kan dia udah ketemu pacar yang baru, udah lega dong, nggak gengsi lagi dia mantannya punya pacar baru, dia juga punya pacar baru, lega kan, bergabung dia melepaskan energi lega dia. Beda sama yang ini waktu mereka masih jadi pacar nih, terus belum putus, terus mau putus, ada masalah, yang satu selingkuh mungkin, yang satu posesif mungkin, terus jadinya nggak cocok, kita
terus jadi AC sama si BD kayak gitu. Berarti yang di tahap 2 membalas. Ini aja intinya sebenarnya energi ikatan. Sekarang balik lagi ke energi ikatan. Energi ikatannya ada berapa macam? Coba baca dulu. Dua. Apa aja dua? Oh, sama? Energi apa bedanya yang disosiasi sama yang rata-rata? Coba aja. Bedanya yang disosiasi sama yang rata-rata. Apa bedanya? Kalau misalkan yang disosiasi kayak gini, kalau yang rata-rata kayak gini. Nah, ini itu gimana tuh? Coba baca. Ketemu? Apa bedanya? Energi disosiasi ikatan itu merupakan energi yang diperlukan untuk menghubungkan salah satu ikatan satu mol suatu molekul gas menjadi suatu molekul gas. Sedangkan energi ikatan rata-rata merupakan energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom. Tepuk tangan dulu. Tadi kan jawabannya udah panjang, lebar. Ada yang bisa menyederhanakan nggak perbedaannya antara yang disosiasi sama rata-rata? Sederhananya aja, satu kata aja nggak bisa. Atau beberapa kata menyederhanakan dari pengertian tadi yang temannya bacain. Ada yang bisa? Kalau orang disosiasi itu memutuskan satu ikatan, sedangkan kalau rata-rata itu seluruh ikatan. Yang disosiasi sedikit keliru lagi sedikit aja. Nyerah? Nah, ya coba anda jawab nak ya. Apa bedanya yang disosiasi sama yang rata-rata? Yuk, gampang begini. Padahal udah dibacain tadi pengertiannya. Orang ada jadi salah satu kata yang di pengertiannya itu bedanya. Nyerah? Nyerah? Ini mau jawab nggak? Siapa? Oh, jawab. Tidak di meja lain kan? Ya jawab nak ya. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Ya coba aja jawab. Enggak. Kamu nih nggak boleh tunjukin benar gitu. Tadi muncul lain. Oh, ya apa pernah bilang sih? Udah bilang dengar ya. Mau jawab? Mau jawab tapi malu. Hah? Mau jawab tapi malu. Kok malu-malu gitu? Jawab aja nak. Gak ada lagi kan? Ya, adiknya belakang. Energi disosiasi karena merupakan energi yang Iya. Sederhananya aja deh. Sederhananya aja. Apa bedanya? Kalau tadi kan udah dibaca itu sebenarnya pengertiannya. Energi disosiasi ikatan yaitu energi suatu molekul gas menjadi molekul gas, sedangkan energi ikatan rata-rata merupakan seluruh suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Hampir benar, tapi belum kena apa bedanya yang disosiasi sama rata-rata. Nyerah? Hah? Nyerah nih? Ini bung ya. Punya malu-malu gitu. Bedanya cuma di sini. Kalau disosiasi salah satu ikatan saja. Kalau misalkan rata-rata seluruh ikatan dari suatu reaksi. Itu aja bedanya. Contohnya, boleh di sini. Misalkan yang disosiasi. CH4
nggak ada tahas ya. Kenapa ini termasuk disosiasi? Ada yang tahu dari reaksinya ini? Karena dia melepaskan salah satu ikatan, memutuskannya. Sekarang ibu tanya, yang mana yang diputuskan ikatannya? Yang di CH4 nih. C sama H. Dari mana tahu C sama H yang lepas atau yang putus ikatannya? Dari apa? Kalau misalkan ada reaksi kayak gini, kalian mau lihat yang mana ikatannya putus atau di mana dia putus, kalian harus jabarin strukturnya. Masih ingat nggak? Atau ada yang tahu nggak caranya buat struktur kimia? Enggak? Misalkan ini kan CH4. Karena hanya itu ke sana ya. Kenapa? Karena hanya ke sana. Hanya ke sini. Ya. Keliru sedikit, tapi maksudnya ibu paham bener kok maksudnya. Cuman kata-katamu keliru. Kan ini CH4. Yang tadi ini kan contohnya disosiasi kan. Berarti yang putus itu kan salah satu ikatannya. Yang mana aja boleh, yang penting salah satu ikatan yang di CH4-nya putus. Misalkan yang ini yang putus. Makanya H yang di sini lepas. Nah, Itu udah. Lepas dia satu hanya CH3 dia sisa. Kayak gitu contohnya kalau misalkan yang disosiasi. Kenapa? Kalau misalkan yang rata-rata itu contohnya ada di situ ya yang rata-rata. Ada. Coba baca. Kalau misalkan yang rata-rata, contohnya kayak gini. Sekarang kalau misalkan kalian jabarin strukturnya gimana nih jadinya yang H2 strukturnya. Kalau misalkan kalian ingin jabarin strukturnya kayak gini, kayak yang CH4 nih. Gimana jadinya yang H2? Gimana? Ini H, terus? Terus? H. Udah. Terus yang Cl2-nya? Apanya setengah? Habis itu Cl, C sama L-nya beda zat atau enggak? Jadi satu atau enggak? Jadi satu. Jadi satu. Cl tuh nggak bisa jadi ya, nggak ada ini apa unsur L nggak ada. C ada ya karbon. Kalau Cl ini jadi satu. Penulisannya kan gini, bukan gini, beda. Iya kan? Kalau misalkan kayak gini berpisah namanya. Sekarang kalau misalkan Cl2 berarti gimana jadinya? Cl strip apa? H C L ya. Terus yang HCl gimana? Yang HCl gimana jadinya? Nah ini tanda kurung nih. Bukan L ya. Tanda kurung nih. Yang HCl gimana jadinya? Kalian kalau misalkan buat struktur ini tuh berdasarkan apa? Ada yang ingat nggak? Buat struktur kimia berdasarkan apa? Setia tahu? Apa? Soal? Enggak.
reaksinya itu kalian harus jabarin dulu strukturnya, baru kalian bisa jawab. Dan tahannya berapa? Contohnya, misalkan kayak yang di buku ini, ada di buku ya. Oh, ada. Yang di halaman 62 di coba ya. Kan di sana ada CH4 bereaksi dengan Cl2 menjadi CH3Cl dan juga HCl kan. Kalian di sana jabarin dulu kayak ini, kayak strukturnya ini, reaksinya, baru aja gimana caranya nyari delta-nya. Yang ini udah boleh. Yang mana tahu betul? Ibu nggak mau kelihatan nanti lebih berubah-ubah. Udah? Nah, untuk kalian nyari delta-nya, nyari nilai delta-nya ada rumus. Rumusnya gampang kok, orang pura-puraan aja. Rumusnya ini. Kalau yang sana kayak E, ini apa yang baca? E, bukan ada I. Matematika nih, belum ada kimia-kimianya nih. Yang E ini apa yang baca nih? Sigma. Sigma pemutusan dikurangi sigma penggabungan. Berarti kalau misalkan yang di contohnya, yang pemutusannya yang di kiri atau yang kanan? Yang di kiri itu senyawa apa? CH4 dan juga Cl. Kalian buatnya kayak ini kalau misalkan di ulangan. Dan tahan sama dengan kan sigma pemutusannya dengan buat tengah. Ini kalian boleh buat sigma pemutusan atau sigma gini putus itu juga boleh, terus sigma terbentuk juga boleh cara buatnya. Kalau misalkan kalian sekarang dari contoh soal ini mau nyari delta-nya dari reaksinya itu, caranya kan kalian misalkan nggak buat nih reaksinya dulu distrukturin. Sekarang lihat delta H pemutusan yang CH4 sama Cl2, lihat satu-satu dulu. Yang di CH4 dulu, di sana ada ikatan antara apa sama apa aja di CH4. Ikatan antara C dengan CH4-nya aja. Ini strukturnya C dengan H. Ada berapa ikatan antara C dengan H-nya di sini? 4. Berarti kalian buat di sini. Buat dulu 4 C. Udah selesai nih CH4
Satu. Siapa bilang dua tuh? Satu. Hah? Sekarang lihat cara cepatnya. Kalian lihat ada ikatan yang sama di sini apa aja? C sama H aja kan? Ya. Di sini berapa? Di sini? 3. Di sini sisa satu. Hah? Jadinya nanti yang kalian jumlahin yang di kanan itu C sama H itu nggak usah lagi gitu, kan udah habis kan? Berarti yang sisa kalian itu tuh C sama CL sama HCl aja. Kalau misalkan ada ikatannya ini kan CL nggak bisa kalian coret, nggak boleh kalian coret. Yang boleh kalian coret itu yang ikatannya sama. Kayak yang dicoret ini kan C sama H sama C sama H kan? Itu aja boleh dicoret. Kalau misalkan di sini C sama H, di sini C sama CL nggak boleh dicoret. Beda nanti artinya. Sekarang berarti buatnya ini CH ditambah CL dikurang CCL ditambah HCl. Di sini buat juga ininya satuannya. Lagi. Baru kalian masukin angkanya. C sama H berapa nilainya? Ya, nilainya C sama H ikatannya berapa? Kan banyak ikatannya kalau 4. 430. Jangan tiru. Kalau CL-nya? Kurang. C sama CL-nya? H sama CL-nya? Ini aja caranya ngerjain. Sama ini caranya ngerjain kayak yang di perubahan enthalpi berdasarkan enthalpi pembentukan standar. Yang dari HF kalian dikasih nilainya, terus kalian cari yang dari delta HF-nya produk dikurangi reaktan. Tapi kalau misalkan yang di sini jangan kebalik. Ya di sini kalian buat sigma keputusan, di sini sigma penggabungan, tapi nilainya atau ikatannya kalian makan yang di produk kalian tahu. Produknya kalian kurangi reaktan, ikatannya salah. Di situ hati-hati, jangan kebalik. Karena kalian kebiasaan produk kurangi reaktan. Di sini nanti ikatan yang di produk kalian kurangi ikatan yang di reaktan. Salah nanti hasilnya. Ya. Ada yang mau bertanya? Enggak? Sekarang enggak. Nanti waktu mau ini latihan soal baru bertanya ya. Ya, kompak nanti ya. Dan catat dulu. Udah selesai nyatet? Udah. Kalau kayak gitu latihan soalnya. Wih, latihan satu aja yang ini. Latihan 2 di 5 yang nomor 1. Yang halaman 62. Di latihan 2 di 5 dikerjainnya. Tugas. Pak. Iya. Ya kalau nggak gitu persiapan ulangan 62. Ulangan 62, latihan 2.5. Untuk kisi-kisi ulangan. Kisi-kisi ulangan cuma reaksi endoterm, eksoterm, contohnya sehari-hari. Terus habis itu perubahan enthalpinya gimana? Maksudnya kalau misalkan endoterm sama eksoterm dan tahannya nilainya kayak gimana? Dia kan positif atau negatif? Terus dia lebih besar atau lebih kecil dari 0? Terus diagram tingkat energi. Kalian ngebaca diagram tingkat energi dia termasuk reaksi apa? Terus perhitungan kalorimeter sederhana yang biasanya kalian catat tuh, yang itu pelajari.
pelajari juga. Ada esai, wih, ada uraian. Satu, Ada ada. Itu ya di pilihan ganda sama di esai. Esainya satu, tapi bercabang. Bercabang. Tapi nggak banyak orang gampang soalnya. Saya cuma selesai. Benar. Pelajaran dan catatan kalian susah itu. Pelajaran dan sudah. Oh. Iya, nanti itu dulu nggak bisa. Ini sama Intan. Ya kan Intan ya sudah. Udah. Itu aja untuk hari ini. Mungkin kita bisa lihat. Sebelum mengakhiri, ada yang mau menyimpulkan nggak? Enggak. Cepat sekali bilang enggak. Menyimpulkan apa aja yang telah pelajari hari ini dah. Ini kita belajar mengenai energi kata. Sebelum itu energi kata itu apa? Energi kata itu apa? Kalau dia diperlukan untuk memutus suatu ikatan pada pada energi pada suatu molekul gas menjadi apa? Atom-atom atau gugus-gugus dalam keadaan gas. Energi kata. Terus energi kata itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Disosiasi dan rata-rata. Kalau disosiasi itu salah satu. Kalau rata-rata itu seluruh. Itu aja bedanya. Terus kalau misalnya kita mau mencari delta H dari suatu reaksi, caranya rutenya gimana? Delta H sama dengan sigma besar dikurangi sigma gamma. Oke, itu aja. Maturan para pemesanti. Belum makin pelajaran sampainya kita berdoa dimulai.